Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal XAU USD harian bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini bertanggal 31 Agustus 2022 hari Rabu ya. Hari Rabu ataupun ini merupakan tanggal akhir ataupun tanggal terakhir di bulan Agustus 2022 yang dimana besok merupakan bulan baru, otomatis besok adalah candle baru untuk candle monthly, dan sekaligus berarti kita akan analisakan bagaimana pergerakan gold selama 1 bulan juga. Oke, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, dan lupa di subscribe, hidupkan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video analisa dari Amandana setiap harinya, dan juga di share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa di XAU USD harian, terutama pada tanggal hari ini, tanggal 31 Agustus 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin sudah saya bantu analisakan yang dimana ketika dia drop ke bawah, candle close di bawah dan melakukan retest ke atas, ya, ketika candle ini retest di sini, teman-teman bisa ambil take profit bisa sampai ke 1727. Dan pada saat kemarin saya post di komunitas itu, komunitas YouTube, harga sempat masuk ke range area yang sudah saya kotakkan di sini, yaitu di harga 1729 sampai di 1725. Yang dimana harga ketika turun, harga dipentalkan balik untuk meretest dia punya support di sini. Jadi siapa yang kemarin sempat profit 2 kali ya, siapa yang kemarin sempat profit 2 kali bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Siapa nih yang udah profit 2 kali, yang dimana ketika retest di sini, teman-teman take profitnya itu di sini. Ya, teman-teman take profit di sini, sempat take profit di sini. Terus siapa yang profit lagi satu, yang dimana ketika dia retest naik lagi, teman-teman bisa profit sampai ke bawah di sini, sampai ke level 1722 di sini. Siapa nih yang dapat profit 2 kali di sini? Jadi silahkan kasih tahu saya di kolom komentar di bawah siapa aja yang udah ikut entry kemarin. Tapi sekali lagi ya, disclaimer, saya tidak menyuruh teman-teman untuk entry. Sekali lagi, saya hanya membantu analisakan saja, tapi jika memang tidak sesuai dengan analisa teman-teman semua, saya tidak memaksa teman-teman untuk ikut harus open sell, tidak juga. Yang penting teman-teman tahu risikonya berapa, lotnya berapa. Saya membantu hanya di sini, saya bantu analisakan, dan kebetulan juga analisa saya kemarin itu tepat, yang dimana harga masuk ke 1727, bahkan lewat kemarin ya pada saat news, yaitu sampai turun sampai ke 1721 seperti itu. Otomatis ini menjadi area resisten kita untuk saat ini. Ini bisa kita delete, dan harga berhenti lagi di area 1720 ya, harga berhenti lagi di area range 1720 lagi, sama kayak kemarin ya. Jadi kalau kita lihat kemarin tuh harga 1720 itu sebenarnya range area 1720 ya, kalau saya perhatikan mungkin selebar ini. Kalau coba saya lihat di daily ya, mungkin lebih kelihatan. Oh, dia masuk ke range area ini ternyata. Jadi untuk di daily sendiri kita ada satu range area yang cukup besar ya, yaitu yang dimana range dari 1727 sampai di 1713. Itu range-nya cukup besar. Tapi kalau kita turunkan ke candle H4 lagi, ya mungkin kita bisa ambil di sini sih sebenarnya, yaitu di 1720 ya. 1720 sebenarnya angka yang bagus, sebenarnya itu 1720 sampai 1713. Dan sekarang harga balik lagi turun ke bawah, berarti otomatis untuk per hari ini, yang dimana ini merupakan tanggal terakhir di bulan Agustus ya, berarti candlenya monthly sekarang ya. Kalau kita lihat monthly, overall monthly, kalau kita lihat di XAU USD ya, dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus semua candlenya merah. Jadi saya rasa sampai next bulan September, walaupun nanti dia ada kenaikan sedikit, kemungkinan dia akan membuat ini ya, membuat seperti rejection ke atas seperti ini, sebelum akhirnya ditutup ke bawah lagi kayak candle Agustus ini. Jadi sekalipun nanti dia bisa naik untuk di bulan September, untuk besok, karena besok kan open candle baru,
Dan saat ini untuk candle close saya rasa harga dari gold akan ditutup sampai ke 17.15 menurut saya ya, 17.15 sampai di 17.15 sampai 17.20 lah saya rasa ya. Karena untuk candle daily juga harga ditutup bearish juga, lalu open market juga ditutup dimulai dengan candle bearish, dan sekarang harga 17.27 menjadi titik resisten teman-teman semua, yang dimana kalau kita lihat juga ini di sini ada satu area supply ya di H1, yaitu di harga 17.29. Ini kan saya ganti deh, 17.29 sampai di 17.30 berapa tuh, 17.32. Oke, jadi di sana ada area resisten kita yang pertama. Lalu area resisten berikutnya adalah sama yang kemarin, yaitu di harga 17.35. Kalau kita lihat candle H4 ya, kalau kita lihat candle H4 mungkin di sini bisa jadi patokan teman-teman ya. Yang dimana di sini ada candle H4 untuk kita ambil supply, yaitu dari range area 17.36 di sini sampai di area 17.40 ya. Berarti area kita yang kemarin itu sebenarnya sebesar ini. Nah, untuk per hari ini ya, jadi nanti malam ya, kalau saya lihat nanti malam kan ada berita. Oke, ini yang kemarin ya. Jadi yang kemarin itu beritanya di USD ada CB Consumer Confidence dan Jones Stock Opening, di mana keduanya ini bagus, sehingga itulah yang menyebabkan gold ini langsung luntur ke bawah, langsung meleleh ya. Dan untuk per hari ini untuk di US dollar saya rasa yang berpengaruh signifikan per hari ini saya rasa cuma ini doang, ADP non-farm implement change, tapi biasanya ini sih nggak terlalu signifikan ya. Ini sih biasanya nggak terlalu signifikan nih, biasanya loh ya. Tapi takutnya ketika saya bilang biasanya nanti takutnya berpengaruh ini kan. Nanti dilihatnya nanti pada saat jam berapa nih, saya kasih jam 7 ya. Jam 7.15 mana tadi ya? Kok hilang? Nah nih, jam 7.15 lihat aja nanti pada saat berita ini keluar bagaimana pergerakan gold, apakah berpengaruh atau tidak. Karena sisanya per hari ini tidak ada yang terlalu signifikan untuk gold itu sendiri. Oke. Nah, jadi bagaimana pergerakan gold untuk di hari ini ya, untuk hari ini karena newsnya nanti jam 7 malam. Untuk per hari ini dalam artian tuh pagi hari ini dan kemungkinan sampai nanti siang, karena harga dari gold ini berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah, tidak seperti yang kemarin yang dimana mengindikasikan jika dia drop ke bawah dia akan turun. Dan sekarang harga gold berada di tengah-tengah ya, kalau saya sarankan sih tunggu harga misalnya dia turun ke bawah, teman-teman boleh nge-buy ketika masuk ke area ini. Karena kalau teman-teman lihat di candle-candle sebelumnya di sini kan banyak rejection di sini, karena di sini terjadi pentalan market ya, dimana harga ketika turun dibawa naik, ketika dia turun dibawa naik lagi, ketika dibawa turun naik, ketika dibawa turun lagi harga kemudian terbang. Nah, di sana baru teman-teman di range area ini kemungkinan baru teman-teman boleh nge-buy ya. Teman-teman boleh nge-buy ketika dia masuk di range antara 17.20 sampai di 17.13. Buy-nya di mana sekarang? Buy-nya boleh ketika masuk ke harga 17.18, 16, 15, karena itu titik terbaik ya bisa saya bilang ya. Anggaplah kita di 17.16 open. 17.16 open, teman-teman TP-nya terjauh adalah di area resisten ini, yang dimana area supply di sini, seperti itu. Untuk stop loss-nya di mana? Stop loss-nya teman-teman cukup di bawah 17.13, itu bisa di 17.11, bisa di 17.10, seperti itu. Dengan take profit teman-teman bisa sampai ke 17.29 ya. Terus misalnya ada pertanyaan sekarang, misalnya kalau pada saat video ini keluar misalnya harga masih di tengah-tengah nih, boleh nggak open sell? Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja, tapi resikonya adalah seperti ini. Resiko teman-teman untuk ambil posisi sell adalah kecil banget ya, kecil banget, karena kalau kita lihat harga sebelumnya di sini di harga
yang pernah terjadi di tanggal 29 Agustus jam 4 itu harga belum pernah menyentuh 17.20 nih, 17.20 152. Harga cuma turun sampai di 17.20 744 dan harga kemudian naik lagi. Nah, ini mengindikasikan bahwa area ini ya, ini ada area paling bawah di sini. Ini menjadi take profit teman-teman terjauh saat ini bisa dibilang ya. Jadi kalau teman-teman ambil posisi sell nih, misalnya nih cut ya, pada saat video ini keluar misalnya harganya masih di sini misalnya. Stop loss teman-teman mau nggak mau di atas swing ini kan, di atas 17.27. Ya, di sini stop loss teman-teman. Take profit teman-teman di mana? Di sini sebenarnya take profitnya. Yaitu di 17.20. Pendek banget kan sekarang masalahnya. Pendek banget masalahnya. Terus misalnya ada yang nanya lagi misalnya, misalnya teman-teman tanya lagi. Lah, ini kan banyak kan di sini. Apa boleh TP kita di sini untuk yang sell? Boleh. Boleh TP di sini, tapi kan kita kan tidak tahu pergerakan arah market gimana. Apakah nanti pada saat dia nyentuh 17.20 habis itu dia langsung naik? Gimana? Atau bahkan misalnya di 17.19 lagi sedikit, misalnya di 17.19 600 gitu misalnya harga langsung naik gimana? Ya kan kita nggak tahu. Oleh karena itu inilah yang saya bilang area 17 17 17 17 16 17 15 adalah titik terbaik untuk ngebuy. Ya, titik terbaik untuk ngebuy karena kalau kita lihat risk rewardnya kalau teman-teman open di 17 15 16 15 40 17 16 15 ya 17 17 17 16 17 15 risk rewardnya adalah cukup lebar yang dimana stop loss teman-teman cukup di 17 11 atau nggak di 17 10 ya 17 11 lah anggap ya 17 11. Take profit teman-teman ini bisa sampai di area resisten yang tadi yaitu di 17.29 bisa sampai sini tuh kan kita bisa lihat dengan mengorbankan berapa nih risiko rasionya pokoknya 2,13 lah kalau teman-teman lihat di sini 575 dibanding sama 1224 ini jauh banget kan. Oleh karena itu ketika dia turun prefer sih untuk ngebuy sebenarnya. Jadi walaupun kena stop loss sedikit ya setidaknya kemarin kita juga sudah profit lumayan kan seperti itu. Tapi sekali lagi lihat pergerakan candle kali ya kalau yang mau ngebuy. Jika pergerakan candlenya kayak kemarin nih langsung ngebut turun dang turun kayak gini. Nah, jangan memaksa untuk ambil posisi buy sebenarnya. Takutnya pada saat harga dang turun sampai dia ngebreak 17.13 atau nggak ketika dia turun kencang ada candle apa namanya? Coba saya gambar bisa nggak ya? Misalnya ini anggaplah candle ya. Misalnya candlenya turun kencang kayak gini, ya kan? Turun besar seperti ini. Ya teman-teman jangan nekat open buy. Open buy itu ketika misalnya kayak ketika dia turun, tapi sudah ada perlawanan. Contohnya kayak gini. Ketika dia turun kencang, ada perlawanan. Ada turun lagi, ada perlawanan lagi. Ketika dia turun lagi, ada perlawanan lagi sekali dan ditutup dengan candle bullish engulfing besar di sini. Nah, di sana baru teman-teman boleh entry di sana. Seperti itu. Persepsinya kayak gitu. Biasanya kalau teman-teman kayak turun di sini. Pada saat dia naik, teman-teman ngebuy di sini. Ya mau nggak mau kan berarti kan turun lagi harganya seperti itu. Jadi saran saya kalau mau nge-sell prefer sih di atas ya, biarkan misalnya kalau misalnya pada saat video ini keluar ataupun sampai di sore hari harga misalnya berhasil naik ke atas nih, ya stop loss teman-teman cukup di 17.33 lah, 17.33 17.34 dengan take profitnya bisa sampai ke 17.22 17.21 seperti itu. Di sini untuk sellnya yang bagus ya. Tapi jika harga malah sampai nanti siang bahkan sampai nanti malam harga malah turun ke bawah, ya siap-siap ya untuk nge-sell, siap-siap untuk nge-buy. Tapi sekali lagi harus lihat dulu bagaimana candlenya seperti itu. Jika candle malah sudah nge-break ke bawah ya teman-teman jangan maksa untuk nge-buy seperti itu. Karena sekali lagi ketika dia nge-break 17.13 saya rasa harga dari XAU/USD akan mengejar saya rasa ya ketika dia nge-break 17.20 saya rasa XAU/USD akan bisa mengejar ini
yaitu 17.13. Oh bukan, 1.700 deh. Ya maaf. Ya, ketika dia ngebreak 17.13, maka otomatis harga dari XAUUSD akan mengejar harga psikologi numbernya, yaitu di angka 1.700. Jadi otomatis walaupun kita kena stop loss, setidaknya kita bisa switch posisi ya, sekali lagi. Jadi kita bisa juga sell lagi satu di sini. Ketika dia ngebreak 17.13 misalnya, per hari ini bisa ngebreak 17.13 gitu kan misalnya. Ya teman-teman ambil posisi sell, stop lossnya di mana? Stop lossnya cukup di atas 17.20, bisa di 17.21, 17.22. Take profitnya itu bisa sampai di 1.700 seperti ini. Ya, jika 17.13 itu di break, ya jika. Tapi kalau ternyata nggak bisa di break, ya sudah teman-teman ambil posisi buy. Tapi misalnya pergerakan candlenya tidak sesuai yang teman-teman harapkan, misalnya ketika harga sudah turun ke area support kita yang di sini, ada candle yang bagus, misalnya ada engulfing dan sebagainya, ternyata harga malah turun gitu kan. Ya ternyata ya mungkin teman-teman bisa switch posisi. Ketika yang buy kena stop loss, ya teman-teman langsung switch posisi, open posisi sell seperti itu. Dengan harapan ketika dia, karena menurut saya dengan harapan ketika dia sudah ngebreak 17.13, harga dari XAUUSD akan mengejar level 1.700 seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa XAUUSD harian kali ini. Mohon maaf sebelumnya kalau ini agak panjang videonya, karena saya rasa akibat dari yang kemarin di sini banyak banyak yang follow, oleh karena itu saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana open posisinya seperti itu. Tapi sekali lagi ingat, ini disclaimer, saya tidak memaksa teman-teman untuk open posisi buy dan sell di sini, karena sekali lagi segala keputusan trading itu adalah kembali lagi ke teman-teman sendiri. Jika tidak sesuai dengan analisa teman-teman sendiri, tidak apa-apa, karena di sini saya hanya ingin membantu saja. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian besok, tanggal 1 September 2022. Bye-bye.